Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Utamanya nikmat pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di majelis yang insya Allah sangat mulia, yang penuh barokah, yang penuh rahmat Allah. Mudah-mudahan berkat majelis ini ya, kita semua dipilih oleh Allah jadi orang yang selalu mendapatkan keselamatan dan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan ini setiap orang, siapapun orangnya, pasti ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan ketentraman, keamanan. Setiap orang pasti ingin terhindar dari segala macam bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agar supaya kita hidup ini selalu mendapatkan aman dari Allah, ya, baik ya di dunia maupun di akhirat, ya, ada beberapa perkara yang harus kita miliki. Yang pertama, ya, kita supaya jadi orang yang selalu dijamin aman di dunia, aman di kuburan, aman di akhirat, kita ini harus memiliki iman kepada Allah dan memurnikan iman kita, tidak boleh dicampur ya dengan sesuatu selain Allah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Allah telah berjanji, alhamdulillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Kata Allah, orang-orang yang beriman, ya, percaya pada Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, yang menghendaki apapun Allah. Ya. Terus walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur iman mereka dengan dolim. Dolim di sini dalam tafsir-tafsir ya dijelaskan dengan syirik, tidak mencampur dengan syirik. Artinya benar-benar kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu tuh masuk di hati. Tidak ada selain Allah. Jadi yang menciptakan apapun, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menolak bahaya, itu illallah, hanya Allah. Selain Allah apapun dan siapapun makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, ketika hati itu berisi hanya satu, ya, illallah, maka ya, orang ini dijamin, kata Allah, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu mendapatkan aman. Ya. Kalau Allah sudah menjamin aman, ya, walaupun seluruh dunia, seluruh makhluk ingin ngasih bahaya, tidak akan mungkin, ya, karena Allah yang memberi aman. Aman ketika di dunia, aman ketika mati, aman ketika di hari kiamat, aman ketika di akhirat, dan dijamin wahum muhtadun, mereka orang-orang yang memurnikan Allah
tidak ada campuran syirik sedikit pun, ya, maka dijamin pasti mereka selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, tidak akan tersesat. Karena selama orang itu memurnikan Allah, ya, setan-setan yang, ya, tugasnya menyesatkan manusia tidak mampu, ya, menggoda orang yang di hatinya hanya murni keimanan kepada Allah. Hal itu telah dinyatakan oleh Allah ketika menceritakan tentang iblis, ratunya setan, ya. Ketika dia sombong sekali, akhirnya dikutuk oleh Allah, diusir dari surga dan dibuat hina selamanya. Maka iblis minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Dituruti oleh Allah, tidak akan mati sampai kiamat iblis. Terus dia mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, berhubung Engkau telah menyesatkan aku, ya, maka aku akan, ya, menghiasi untuk manusia kemaksiatan-kemaksiatan, dihiasi supaya manusia tertarik pada melakukan maksiat. Wala uwiyannahum ajmain, dan pasti benar-benar aku sesatkan mereka semua, kata iblis. Nah, semua akan disesatkan, ya. Tapi apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Engkau yang, ya, ikhlas itu membersihkan hati dari selain Allah. Itu iblis angkat tangan, tidak mampu, ya. Makanya ada hadis qudsi, Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku, ya, benteng. Waman dakhala hisni, siapa yang masuk pada bentengku, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, benar-benar tidak ada. Jadi bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan manusia, bukan apa, ya, apapun yang ada, tidak ada, tapi illallah, ya. Jadi itu benteng Allah, katanya. Siapa yang masuk dalam bentengku, kata Allah, amina min adabi, maka aman dari azabku. Oleh karena itu Allah membuat perumpamaan yang sangat indah. Di Quran itu banyak amsal, ya, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, ya. Salah satu di antaranya Allah membuat perumpamaan yang sangat indah dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24-25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu kata Allah kalau sudah masuk di hati benar-benar isinya satu, gitu, ya. Orang ini kata Allah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu kata Allah cirinya ada 3. Pohon itu baru dikatakan baik kalau punya 3 ciri. 1, asluha thabit, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Jadi pohon itu kalau akarnya menghunjam ke dalam tanah, ya, tidak gampang roboh. Walaupun ada angin yang dahsyat, ada banjir yang besar, tetap kokoh dan, ya, tetap bertahan kuat walaupun mungkin lama tidak ada hujan, tidak disiram, tetap karena akar yang dalam menyimpan air. Ya, itu manusia juga seperti itu, gitu loh. Kalau ada kalimat thayyibah itu masuk di hati, jadi di hati benar-benar hanya Allah yang menyelamatkan, yang nolong, yang nyukupi, yang ngatur, yang menghendaki apapun Allah, ya. Selain Allah
tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa ya. Itu orang yang demikian ini pasti akan seperti apa? Pohon yang baik ya. Akarnya artinya tidak pernah goncang ya dalam kehidupannya. Ya. Selalu tenang ya. Ada apapun apa tetap selalu tenang. Sebab apa? Ya. Tidak ada bedanya antara apa dia bisnis misalnya rame, keuntungannya banyak atau sedikit sama. Sebab apa? Ya, yang ngasih banyak juga Allah, yang ngasih sedikit juga Allah. Dan belum tentu kalau Allah ngasih sedikit itu ya apa? Mungkin justru Allah menghendaki yang terbaik ya dengan dikasih sedikit. Dan Allah Maha Kuasa. Ya, mungkin walaupun dikasih sedikit lebih cukup daripada banyak. Itu Allah Maha Kuasa. Ya. Dan itu ditampakkan oleh Allah dalam apa mukjizat para nabi rasul ya, juga termasuk para apa karomah. Nah, orang-orang kekasih Allah itu bisa sesuatu yang jauh dibuat dekat gampang kalau Allah menghendaki. Sesuatu yang dekat dibuat jauh juga bisa. Sesuatu yang banyak dibuat tidak cukup juga gampang ya. Sesuatu yang sedikit dibuat cukup lebih bisa gitu loh. Kalau itu terjadi pada Nabi juga walaupun bukan Nabi terjadi sama. Allah itu bisa menghendaki, hanya saja namanya beda. Kalau Nabi Rasul itu mukjizat, kalau kekasih Allah karomah namanya. Kalau mukjizat banyak itu ya, seperti yang disebutkan dalam Maulid ini Nabi Muhammad SAW itu yadahu tazharu barakatuhuma ya, fil mata'imi wal masyarib ya, tangan Nabi itu nampak barokah dalam makanan maupun minuman. Jadi makanan mestinya yang cukup dibuat makan 1-2 orang bisa mencukupi ratusan orang. Ini apa? Ya, tidak masuk akal sama sekali gitu. Allah Maha Kuasa ya. Jadi seperti ketika para sahabat membuat khondaknya ya, parit sebagai benteng ya bersama Nabi. Kemudian ada salah seorang sahabat ya, kalau tidak salah sahabat Abdurrahman bin Auf melihat Nabi itu apa perutnya ya, sarungnya itu diganjel batu saking laparnya. Akhirnya dia pulang nyuruh istrinya untuk buat ya apa makanan dari tepung gitu. Ya, mestinya hanya apa dipersiapkan untuk Nabi dan hanya yang barengi Nabi, mungkin 1-2 orang ya. Setelah sudah masak dipanggil Nabi ya. Setelah dipanggil langsung Nabi itu apa? Tidak pernah ya enak sendiri, tidak pernah pasti ya, setiap dapat apapun pasti ngajak sahabatnya. Akhirnya diajak semua itu apa? Ya, setelah apa sampai beramai-ramai datang itu ya, milik rumahnya itu bingung ya apa? Akhirnya Nabi ngasih apa? Menenangkan, jangan bingung ya. Sudah apa? Mana masakannya? Ya, akhirnya Nabi ngambilkan satu persatu sampai ya sekitar 300 apa? Sahabat bisa makan. Dari mana itu? Itu Allah gitu loh. Yang apa? Yang bisa sesuatu yang sedikit dibuat banyak bisa ya. Ya, apa Nabi pernah satu perjalanan para sahabat butuh air, tidak ada air untuk wudhu, untuk minum tidak ada. Nah terus Nabi tanya, ada yang bawa air? Ada cuma 1 gelas, satu nyikir. Mana? Ya, akhirnya tangan mulia Nabi dimasukkan nyumber itu apa? Nyumber ya. Itu ya sehingga sahabat semua itu apa? Ya, bisa minum, bisa wudhu dari itu padahal hanya 1 gelas ya. Dari mana ya? Kalau mukjizatnya Nabi Musa memukulkan batu bisa memancar sumber itu masih masuk akal karena batu gandeng dengan tanah ya. Tapi kalau tangan Nabi gitu loh. Ya. Kalaupun badan nyimpen air berapa gitu loh. Ya, itu bisa. Sampai waktu itu apa? Ketika ditanya sahabat, salah seorang sahabat kalau tidak salah sahabat Jabir, berapa waktu itu sahabat jumlahnya? Sekitar 1.500 sahabat. Bisa cukup padahal air seperti itu. Itu loh
Allah ya, yang kita sembah bisa gitu loh. Jadi orang kalau yakin pada Allah itu bisa, tidak akan mengandalkan usaha, walaupun berusaha tetap ya, tetap mengandalkan Allah. Ya. Suatu ketika ya di Zabi itu selalu berkumpul sama ahlus suffah. Ahlus suffah itu sahabat-sahabat yang melarat, tidak punya rumah, yang sehari-hari ya kalau tidak dikasih Nabi ya tidak makan. Tapi walaupun demikian ya sampai saking melaratnya itu diterangkan dalam hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau pakaiannya itu satu lembar, kalau dibuat nutupi pundak dengkulnya ketok. Kalau dibuat nutup dengkul pundaknya ketok. Ya. Tapi mereka ini tidak pernah susah. Tidak pernah kelihatan ya, sambat. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, il fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dikira oleh orang-orang bodoh orang kaya, padahal tidak punya apa-apa gitu loh. Tidak punya apa-apa ya. Tapi selalu ceria. Sebab apa? Iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Bisa saja ya, Allah ngasih kekuatan tanpa makanan juga bisa Allah ya. Jadi sehingga kita walaupun makan bukan ini yang membuat saya kuat, tapi Allah yang menciptakan makanan, Allah yang meletakkan khasiat makanan juga Allah. Jadi seperti itu kita walaupun makan tapi bukan yakin ini, bukan ini yang membuat saya kuat saya, tapi Allah yang menciptakan makanan. Ya, seperti itu ya. Itu pernah suatu saat tidak ada makanan, terus sahabat ditanya, ada yang punya kurma ya? Oh ya Nabi, ya, terus sahabat Abu Hurairah yang itu kepalanya Ahlus Suffah membawa ya satu wadah gitu, wadah kalau zaman dulu itu wadah dari kulit. Ya mungkin isinya di dalamnya itu paling-paling ya sekitar 20 butir kurma gitu. Akhirnya dipegang oleh Nabi, terus disuruh sahabat semua ya sahabat Abu Hurairah, ayo suruh ngambil ya sahabat, tapi syaratnya jangan disok lo ya, ngambil sebanyak terserah, pokoknya sepuasnya. Satu persatu ngambil semua sahabat ya. Ya sahabat waktu itu sekitar 80 sahabat Ahlus Suffah ya. Itu ngambil semua. Setelah itu ditanya oleh setelah selesai dibawa kepada Nabi, sudah sampun. Pun Kanjeng Nabi, wis kabeh sampun punan. Wis saiki gawon mule. Kurma iki gawon mule panganan karo keluargamu setiap hari, tapi syaratnya ojo disok. Ya. Subhanallah, setiap hari diambil tidak habis sampai Nabi wafat ya diganti pengganti Nabi Sayyidina Abu Bakar. Selama Sayyidina Abu Bakar menjabat sebagai khalifah itu tetap, jadi setiap hari dimakan tidak habis-habis ya. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar ya, tetap itu berapa tahun itu tidak habis-habis, sama sekali tidak masuk akal. Itu Allah yang kita sembah ya. Itu sampai ketika Sayyidina Umar wafat diganti Sayyidina Utsman, ini zaman fitnah, banyak kekacauan ya, banyak perampokan jaran, akhirnya termasuk ini hilang. Itu yang paling disusahkan oleh sahabat Abu Hurairah, katanya wah ini ya umpama, tapi itu semua sudah ada waktunya, sudah Allah menentukan ini. Umpama tidak hilang mungkin sampai sekarang ya, Allah menjadikan ya seperti itu. Sehingga kita kalau percaya Allah itu bisa gitu loh, apapun ya tidak ada sesuatu yang sulit. Kita ini tidak pernah mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah, walaupun kita tetap ikhtiar, tapi Allah yang diandalkan. Suatu saat ya Nabi pas bersama sahabat-sahabat Ahlus Suffah itu seharian, ada orang ngasih minuman air susu ya segelas. Ya, waktu itu sahabat Abu Hurairah itu sangat haus, sangat lapar ya. Kepinginnya paling-paling itu dikasihkan saya ya. Nah, dipanggil sama Nabi, sahabat Abu Hurairah ya di sini. Ya, perkiraannya disuruh minum gitu loh. Ternyata ya ini
tolong ini ya, kasihkan sama sahabat semua, suruh minum sepuasnya. Ya. Nah, batin sahabat itu, waduh awak kumanan nopo iki sak gelas apa? Ya. Disuruh bagikan sahabat semua. Akhirnya satu persatu disuruh minum, ya, satu persatu. Ya, sampai semua sahabat minum, putuh. Subhanallah. Setelah itu dibawa ya, Mbak, kepada Nabi. Sampun Nabi, wis kabeh, sampun ya. Wis saiki umbin. Berarti diminum apa? Ya, sampun Nabi. Enggak, minum terus. Cara kasar diajari. Amang wedi gak kumanan ya. Ya. Itu disuruh apa? Minum lagi. Ya, seperti itu. Baru pun Nabi pun apa? Mboten cukup. Ya, akhirnya terakhir Nabi minum apa? Habis. Seperti itulah apa? Allah yang kita sembah itu seperti itu ya. Ya, kalau orang itu punya keyakinan seperti itu bisa ya. Nabi Musa itu kaumnya Nabi Musa itu selama 40 tahun dihukum oleh Allah gara-gara melanggar, dihukum begitu. Hukuman orang Yahudi itu spontan ya. Tapi di satu sisi Allah masih merahmati, Allah menunjukkan kekuasaannya. Tahu-tahu kehilangan kampungnya itu loh, hilang. Mana kampung kita ya? Setiap hari dicari enggak, seperti berjalan di tempatnya. Sampai apa? 40 tahun ya. 40 tahun. Tapi di sisi lain Allah ya ngasih, walaupun di situ padang pasir ya, enggak ada air sama sekali, enggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tapi Allah Maha Kuasa menurunkan makanan dari langit. Dari langit. Setiap hari dinas dalam Al-Qur'an ya, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa ya. Minuman al-manna sejenis madu gitu apa? Terus as-salwa makanan ya. Menurut sebagian riwayat burung panggang. Setiap hari ketika sudah waktunya turun dimakan setiap hari. Bukan hanya 4 hari, bukan hanya 4 bulan, 40 tahun gitu. Nah ini loh Allah ya. Jadi kita orang mukmin tidak boleh ragu sedikit pun tentang apa? Jaminan Allah, yang jamin rezeki Allah ya. Jadi walaupun kita tetap ikhtiar, tapi jangan ngandalkan usaha kita. Jangan sampai waduh sepirek rasane gak oleh bati, jangan apa? Tetap Allah bisa gitu loh. Walaupun di tempat yang menurut akal gak mungkin orang wong apa roh iki gak ono, kalau Allah ya yang menggerakkan bisa gitu loh. Jadi yang menggerakkan manusia mau beli datang itu Allah, bukan kita gitu, ya. Itu ya, selama 40 tahun kaumnya Nabi Musa ya, itu mendapatkan makanan minuman tanpa ya mencari, tanpa beli, tanpa nanam ya, setiap saat bisa ya. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Dan ini bukan hanya Nabi ya, jadi banyak itu wali-wali Allah ya, kekasih Allah demikian ya. Salah satu di antara yang apa dikisahkan ya, dari guru-guru kita, karena saya pernah menandangnya salah satu, tapi banyak ini orang yang mengalami seperti itu ya. Yaitu Al-Habib Abdurrahman Bajal Habban itu di Yaman ya. Terkenal itu. Sarana saya pas apa nyambangi anak saya di sana, dijak keliling apa ziarah ke pesaran wali, termasuk ini pesarannya Syekh Abdurrahman bin Jalman. Itu dulu ya diuji oleh Allah ya, diganggu oleh istrinya. Jadi kadang-kadang orang yang tinggi pangkatnya itu kadang-kadang diuji dengan istrinya ya. Tapi sabar ya, tidak pernah marah, diapakan saja ya. Akhirnya sampai saking sangatnya gudo gitu loh istrinya itu, sampai tidak kuat. Tapi karena beliau punya akhlak, tidak kasar sama indah, tetap sabar, pamit dengan baik-baik. Aku mas brone tak kate uzlah aku mah. Ya, akhirnya dia ya, datang ke satu pegunungan, di situ ada gua, dan orang-orang dulu biasa itu uzlah. Begitu
Ternyata setelah di tempat itu banyak orang-orang di dalam yang uzlah gitu. Ya. Setelah masuk dia seperti biasa yang lain itu munajat, ya, baca zikir, baca wirid. Ya. Tidak berapa lama akhirnya apa? Diajak makan gitu. Makanan itu makanan nasi yang istimewa. Orang kasari makanan kabuli nasi apa? Yang masih hangat gitu. Akhirnya dijak makan-makannya. Nah, setelah itu baca wirid lagi, zikir lagi. Nanti apa? Datang makanan lagi. Akhirnya penasaran, dari mana ya ini padahal enggak ada, kampung enggak ada apa? Ini tengah-tengah gunung di gua. Akhirnya tanya, dari mana ya makanan yang kita makan? Kata teman-temannya, gampang ya. Allah Maha Kuasa ya. Bisa saja Allah ngasih makanan dengan cara apapun, menurunkan makanan dari langit bisa, nah. Ya apa caranya katanya? Gampang katanya. Kita ini setiap hari gantian doa. Ya apa sampean kalau doa? Ya. Kita ini kalau doa ndak usah bahasa Arab fase, ndak usah apa panjang-panjang. Ya. Doa kita ini hanya gini, ya Allah, ya berkat kesabaran Syekh Abdurrahman Bajal Aban atas isinya apa turunkan makanan dari langit. Nggak tahu kalau yang datang ini yang dibuat tawasul itu, yang buat tawasul. Ya. Hanya itu katanya apa? Berkat kemuliaan Syekh Abdurrahman karena sabar atas cobaan istrinya apa? Ya. Turunkan makanan dari kita, turun setiap hari kita. Ya. Maka besok waktu kamu lo ya, kamu yang berdoa. Akhirnya pas apa? Ya. Teman-temannya itu pas munajat wiritan dia tinggal pulang gitu. Ya, pulang apa? Ini saya dibuat tawasul untuk mendapat kok saya mau purik ya, Pak? Ya, enggak sabar. Tak pulang wis babat tambah apa? Ya, digodoh apa? Justru tambah tinggi derajat saya. Seperti itu apa? Ya, itu artinya ini cerita supaya kita ini ya percaya bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa gitu loh. Orang itu kalau punya keimanannya itu selalu tenang gitu loh. Usume wong bingung nggak ada bingung sebab ada Allah, kita punya Allah. Makanya orang mukmin kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 4, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Orang-orang mukmin itu diberi ketentraman, pasti pokoknya iman temenan pasti tentrem, ayem, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir karena ada Allah, punya Allah. Walaupun ada bahaya apapun, tidak ada apa-apanya. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim itu loh, ketika dakwah ya terus ngajak ya, semua Nabi Rasul itu tugasnya ngajak tauhidnya. Semua Nabi Rasul dan semua kitab suci ajaran intinya tauhid, ngajak umat untuk mengesahkan Allah. Tapi umumnya masyarakat sejak nabi-nabi dulu itu gitu loh, tidak mau dijak tauhid. Tetap ya diartinya harus ada selain Allah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW asalnya ya disenangi ya oleh sampai dijuluki Al-Amin oleh. Tapi ketika mengajak supaya meninggalkan sesembahan selain Allah, supaya memasukkan keyakinan hanya Allah, mereka langsung berbalik itu, memusuhi Nabi, membenci Nabi, berusaha membunuh Nabi. Itu umumnya manusia itu berat untuk diajak hanya Allah itu loh. Nah, kalau nabi-nabi dulu ya seperti itu ya sampai kapanpun ya, karena yang namanya syirik itu tidak harus nyembah patung gitu ya. Jadi walaupun orang seolah-olah harta segala-galanya, bisa bahagia dengan harta, bisa cukup dengan harta, itu namanya patung itu. Makanya Nabi mengatakan ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham, celaka itu hambanya harta ya. Kalau orang hidup hanya mengandalkan harta ya, itu sama dengan berhala, apapun yang dituju harta, yang dia ya, itu namanya berhala ya. Nah, begitu Nabi Ibrahim dakwah ya, mengajak untuk tauhid ya. Sedang masyarakatnya termasuk ayahnya sendiri itu nyembah patung ya. Ya, gara-gara itu ya semua nabi dimusuhi ya, sampai Nabi Ibrahim ditangkap
dihukum dengan akan disiapkan kayu bakar selama 1 bulan itu. Raja Namrud nyuruh ya masyarakatnya untuk menghimpun kayu bakar sampai sebanyak 1 gunung ya. Setelah dinyalakan ya Nabi Ibrahim mau dilemparkan, apa Nabi Ibrahim takut susah? Sama sekali tidak. Karena apa? Di hatinya hanya ada Allah, yang bisa mengasih bahaya hanya Allah, yang bisa mematikan Allah, yang bisa membakar hanya Allah. Selain Allah, api tidak ada apa-apanya, Namrud tidak ada apa-apanya ya. Sampai ini loh Allah ya menunjukkan siapa itu Ibrahim yang harus kita contoh. Ya, malaikat Jibril disuruh datang sama Allah. Tolong Jibril teko tawanono bantuan. Ya. Kata malaikat Jibril ketika datang, Nabi Ibrahim, sampean kajenge diobong kali Namrud. Apa wong sing ngobong duduk Gusti Allah itu. Lha iki genine sak gunung, ojo sak gunung, sak donya. Geni gak iso apa-apa ya. Sing iso iku Allah. Seperti itu loh namanya apa? Tauhid itu loh ya. Tauhid. Ya, illallah. Nah, kata apa? Malaikat Jibril, napa sampean mboten butuh bantuan kula? Ya. Kata malaikat Jibril, kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, nek teng sampean kula mboten butuh malaikat. Wong sampean sami kali kula, makhluk. Sampean saged lek mboten dikersakaken Allah nggih mboten saged napa-napa. Tanpa sampean nek kula ditulungi Allah mesti selamat ya. Gak kathik sapa-sapa. Ya. Maka ya ketika apa? Ya beliau ya dilemparkan, cukup hanya Allah, hasbunallah, cukup Allah, gak butuh sapa-sapa. Nah, kalau orang itu di hatinya hanya cukup Allah, padahal tanpa minta. Nabi Ibrahim ketika disarankan malaikat Jibril, nggih sampean ndonga malaikat Nabi Ibrahim, "Duh, Gusti Allah apa gak ero keadaanku? Saiki iki keadaanku ya apa? Allah wis ero." Ya, cukup ya. Itu tanpa doa ya. Ketika orang itu mengisahkan Allah itu apa? Langsung kalau Allah tidak usah repot-repot, tak pakai malaikat Jibril, tak siapa hanya 2 huruf yang difirmankan Allah, kun ya naru kuni bardan wa salaman api jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ketika dilemparkan pakai alat menjanik namanya, alat pelempar ya. Itu saking dahsyatnya api yang disiapkan untuk menghukum Nabi Ibrahim itu ya, ketika dilemparkan di tengah-tengah api, karena Allah mengatakan hei api jadilah dingin dan menyelamatkan, dingin gitu loh. Subhanallah, Nabi Ibrahim di dalam api sama sekali tidak panas, sama sekali tidak susah, malah justru tentrem, bahagia dalam api ya, aman ya dalam api. Itu loh Allah yang kita sembah ya, bisa menjadikan api ya seperti itu. Bahkan api neraka pun apa? Kalau orang itu diridhoni oleh Allah tidak akan panas ya. Makanya orang-orang solehin ya, ibadah sama sekali tidak takut neraka, sebab ya kalau orang itu diridhoi oleh Allah neraka tidak panas. Contohnya Nabi Ibrahim apa? Ya, dimasukkan dalam api tidak panas sama sekali. Makanya apa malaikat yang ditugasi jaga neraka atau surga sama nikmatnya gitu loh, sama. Bukan berarti enakan malaikat Malik ya, malaikat Ridwan jaga swarga enak ya, malaikat Maliknya enggak ya. Makanya enggak ada istilah apa iri, sama nikmatnya malaikat Malik jaga neraka sama dengan nikmatnya malaikat Ridwan jaga surga, karena sama-sama mendapatkan ridho Allah ya. Itu ya, orang-orang solehin ya, ibadah apapun hanya yang diinginkan kepingin dapat ridho Allah. Ini kembali apa betapa pentingnya kita memasukkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu untuk apa? Di samping orang itu pasti dijamin aman ya. Terus tidak ada susah, tidak ada takut, tidak ada khawatir ya. Apapun keadaannya dimanapun ya sama ya, ketika orang itu benar-benar mengisahkan Allah. Nabi Ibrahim ketika diuji apa ya, lama tidak punya anak, kemudian ketika baru punya anak bayi oleh Allah diuji apa ya, gawon bojomu karo anakmu nanggene Mekah. Waktu itu Mekah tandus keresang, tidak ada satupun manusia, tidak ada air sedikit pun, tidak ada tanaman ya. Tapi Nabi Ibrahim
karena diyakini ada Allahu Akbar, tidak pernah susah, spontan. Kalau Nabi Ibrahim disuruh apapun tidak ada keberatan, terus ya apa nanti tidak ada. Itu makanya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena begitu apa, yakinnya kepada Allah, apapun ya tidak pernah ragu. Pokoknya disuruh apapun pasti Allah bisa jaga, bisa menyelamatkan. Maka ketika berangkat sampai di Mekah tidak ada manusia sama sekali, tidak ada air, tidak ada tanaman. Terus disuruh ninggal, wis tinggalan bojomu karo anakmu, ditinggal sama sekali. Ya apa kok nanti istri saya sama siapa, ya makan apa, minum, pikiran itu tidak ada. Yang ada Allah pasti nyukupi, gitu. Allah pasti jaga, ya. Itu sampai ketika beliau meninggalkan, dipanggil oleh istrinya, kemana bah, ya tidak jawab, saking anunya wis kan, pokok iki perintah Allah harus diutamakan. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, napa panjenengan dikengken Allah? Iya, aku dikongkon Allah. Oh, tenang. Istrinya juga, oh lek ngono gak kuatir, sebab dikongkon Allah. Pasti Allah. Sampai ini pelajaran, Nabi Ibrahim yakin tidak mungkin, ya. Allah tidak nyukupi, Allah tidak mungkin tidak jaga, gitu. Pasti dijaga. Justru beliau tidak minta, ya Allah tolong jaga keluarga saya, Allah tidak minta itu. Tolong kasih ono rezeki, kasih ono air, tidak minta itu. Tapi yang diminta sholatnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Yang diminta, ya Allah tolong keluarga kula sebatas saged njaga salat Gusti. Yang dikhawatirkan ini bukan masalah rezeki, bukan masalah apa? Ya, kena bayar enggak. Sebab wis njaga salat pasti dijaga Allah. Lek wis keluarga njaga pasti dicukupi Allah, tidak mungkin tidak seperti itu, ya. Maka apa yang terjadi ketika orang yakin Allah Maha segala-galanya, terus yang dipentingkan salat, ya, yang diutamakan, apa yang terjadi, ya? Ya, walaupun di tempat, ya, yang mestinya orang tidak akan bisa hidup, ya, tidak ada manusia sama sekali, tidak ada tanaman, tidak ada air, tapi karena Allah Maha Kuasa, gampang, hanya kun, ya. Walaupun secara akal tidak mungkin di Mekah itu keluar air, tapi karena Allah hanya kun, muncul keluar sumber Zam-Zam sampai sekarang. Sehingga apa? Zam-Zam bisa dipakai apapun, kata Nabi apa? Ya, tanpa makanan pun orang minum Zam-Zam dengan niat supaya apa? Kuat. Bisa itu, banyak orang-orang saleh karena yakin, ya. Ya, selama haji berbulan-bulan tidak makan apa? Kuat, sebab apa? Yakin kepada Allah. Jadi yang ngasih kuat itu bukan makanan, tapi Allah, ya. Apalagi Nabi yang berjamin Zam-Zam 5 syuribalah, ya. Zam-Zam untuk niat apapun, ya. Sudah, itu apa, supaya kita ini selalu tenang, selalu tentrem. Itu modal utamanya, harus punya keimanan tauhid itu, ya. Selalu tentrem ayam, tidak pernah takut dalam kondisi apapun, sebab ya, ya yang ada hanya Allah, ya. Jadi orang yang mengesahkan Allah itu, ya, tidak ada bedanya antara dipuji-puji seluruh dunia, muji-muji, tetap tidak kerak. Sebab apa? Sing muji menungso sapa, gitu loh. Masa dipuji-puji wong sak donya lek Gusti Allah benci, gak ada artinya. Sebab sing iso nulungi, sing iso mulyakno mek Allah. Masa diilokno wong sak donya tetep gak obah, ya. Ya, ndak apa, sebab apa? Ya. Manusia ndak bisa apa-apa, gitu loh, ya. Jadi ndak apa-apa walaupun semua orang benci, asalkan Allah cinta, justru, ya, yang, ya, menjadikan orang itu selamat karena Allah cinta, gitu, ya. Itu namanya apa? Akarnya menghunjam, sehingga orang itu ketika yang, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini sepanjang hidupnya selalu ceria, selalu senyum. Karena apa? Beliau orang yang paling tauhid kepada Allah. Tidak ada bedanya antara Nabi itu dipuji-puji, ya, oleh sahabat, terus diilokno, dicaci, dimusuhi, dilempar, tetap Nabi ceria. Sebab apa? Yang dilihat oleh Nabi Allah, yang menciptakan mereka ini Allah, ya, yang menggerakkan mereka untuk mengganggu saya Allah, pasti Allah
ya ingin ya ngangkat derajat saya, sehingga Nabi selalu ceria. Dan itulah yang dicontoh oleh para kekasih Allah. Orang-orang solehin tidak mungkin jadi wali Allah kecuali pasti mencontoh akhlak Nabi ya. Kecuali pasti mencontoh akhlak Nabi, yaitu selalu ceria. Dan orang tidak mungkin bisa mencontoh akhlak Nabi yang baik kecuali punya iman yang kuat. Makanya antara iman dan akhlak pasti ada hubungan ya. Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Padahal dalam sejarah Nabi, masa Nabi diutus langsung benahi akhlak? Kan tidak. Pertama benahi akidah, keimanan, menanamkan tauhid kepada Allah, memberantas syirik. Bahkan Nabi dakwah itu 23 tahun, di Mekah 13 tahun itu hanya nggarap iman gitu loh. Betapa pentingnya mendasari iman. Kalau orang itu kepingin jadi baik harus imannya kuat. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita, anak turun kita baik, harus ditanamkan iman yang kuat. Makanya pesannya Luqman Hakim ya, seorang yang dijadikan contoh terbaik dalam mendidik akhlak ya, sampai diabadikan namanya dalam Al-Qur'an surah Luqman, itu ngasih nasihat pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, itu modal ya. Jangan syirik, karena tidak ada selain Allah yang bisa apa-apa ya. Jadi harus yakin hanya Allah yang menghendaki, yang nolong, yang menyelamatkan, yang mencukupi, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menolak bahaya. Baru itu iman dulu, terus baru apa? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah imannya benar, disuruh menjaga sholat. Terus baru secara otomatis gitu apa? Kalau orang itu punya iman yang kuat, terus ya, mau menjaga sholat, otomatis muncul akhlak yang baik, ya. Termasuk sabar, neriman, selalu memaafkan kesalahan orang, itu akhlak. Nah ini Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Tapi ternyata ya, Nabi tidak langsung garap akhlak. Nabi pertama ya nggarap iman selama 13 tahun. Setelah ya sudah ada iman yang kuat, baru ada perintah sholat. Terus setelah itu otomatis muncul akhlak yang baik ya. Maka Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Jadi ya, iman itu harus ada bukti akhlak. Semakin baik akhlaknya, semakin menunjukkan imannya kuat. Terus wa khiyarukum linisaihim. Ya, kata Nabi, orang itu baru dikatakan berakhlak baik yang menunjukkan imannya kuat. Ya, bukan di luar rumah baik sama orang senyum ya. Tapi ketika ada di rumah selalu marah ya. Tidak pernah senyum sama istri, sama keluarga. Itu bukan akhlak katanya. Wa khiyarukum linisaihim ya. Banyak orang itu kadang-kadang di luar rumah sama teman, kadang-kadang jagongan berjam-jam. Tapi baru pulang di rumah disopo istrinya disentak ya. Nah ini sama sekali belum berakhlak dan belum mencontoh Nabi. Orang itu baru dikatakan akhlak pada keluarga gitu loh, pada istri, pada anak. Itu baru ya. Ya itu. Kalau kadang-kadang ketemu orang senyum, ceria, tapi ketemu suami, ketemu istri ya cemberut, ini belum akhlak ya. Itu diantara ya saya kembali menerangkan Allah membuat perumpamaan yang sangat indah, yaitu kalimah thayyibah. Itu kalau masuk dalam hati itu digambarkan oleh seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu cirinya ada 3. Satu, akarnya menghunjam sehingga tidak pernah goncang, tidak pernah kering ya. Manusia seperti itu ya, tidak pernah goncang, ada cobaan apapun tetap ceria ya. Tidak pernah bingung, tidak pernah gelisah, tidak pernah ketakutan ya, karena ya, ada Allah. Terus yang kedua, wa far'uha fis sama. Ciri pohon yang kedua itu batangnya menjulang yang langit. Ini maksudnya orang itu ketika hatinya masuk akidah yang kuat, maka pasti ya istiqomah ibadah. Ada orang atau tidak ada orang sama ya. Ya dia
dikasih rezeki banyak atau sama tetap ya, karena apa yang dituju Allah, yang dituju bukan apa dunia tapi keselamatan di akhirat. Terus ciri yang ketiga, pohon yang baik tu'ti ukulaha kullah inin biidzni rabbiha. Pohon itu baru dikatakan baik kalau memberi buah ya. Pohon sebesar apapun kalau tidak ada buahnya ya tidak baik ya. Ya itu ketika Nabi membacakan ayat ini terus tanya, kira-kira wit opo sing dicontohna Allah pohon yang terbaik ini? Para sahabat diam ya. Sakjane Sayyidina Umar tahu tapi ya adabnya ndak menurut saya tahu ndak ya. Mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kan ya Nabi. Nabi mengatakan pohon yang terbaik yang dicontohkan itu pohon kurma ya. Lek iso wong iku iso dadi koyo wit kurma. Wit kurma itu ayatnya apa? Menghunjam ke dalam tanah. Makanya kurma ini kan biasanya tumbuh di daerah yang panas. Kalau panasnya panas yang pol ya, Pak, panasnya. Kalau musim dingin, dinginnya juga penuh tapi tetap kokoh ya. Ya, itu. Bahkan pas apa musim taninya itu pas musim panas betul gitu. Kalau tidak panas tidak bisa ya. Seperti itu. Ya, Allah menggambarkan pohon yang terbaik ya, kokoh, terus lurus ya, dan manfaat segala-galanya. Nah, kurma itu semuanya apa? Ya, manfaat ya, bijinya manfaatnya. Ya, kalau di sini tidak ada kurma ya seperti kelapa itu ya. Orang mukmin itu seperti kelapa, artinya semuanya manfaat. Nah, supaya bisa manfaat ya harus dilandasi iman yang kuat tadi itu ya. Jadi itu diantara betapa apa wajibnya kita selalu memantapkan iman. Nah, kita ya ngaji seperti ini alhamdulillah. Kita kalian harus bersyukur dengan ngaji ini untuk menguatkan iman ya. Kata Nabi, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah tanda hidupnya Islam dan tiang penyangga imannya. Ya, mudah-mudahan nopo sing saged kalau sampai akan sedikit niki dapat meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa ahli kubur kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan sehat lahir batin, tambahan barokah keluarga kita, anak-anak kita, dan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.